mumpung belum terlalu jauh mending di stop. Di stop, dievaluasi, lalu lanjut kembali, atau benar-benar di stop, ditiadakan? Di stop, ditiadakan. Kita nggak tahu persis nih perhitungannya gimana. Informasi itu nggak ada gitu ya. Sumber informasinya kita dapat juga bahkan dari teman-teman media. Teman-teman media dapatnya dari mana? Dari kepala BGN, karena yang berbicara hanya boleh kepala BGN gitu ya. Operasional gitu ya, operasional dari atas ke bawah. Seperti apa gitu ya. Jadi di paling atas di struktur ini presiden, bawahnya BGN, karena BGN langsung bertanggung jawab ke presiden gitu ya. Kemudian di sampingnya BGN ada siapa? Ada Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya, kenapa Kementerian Pertahanan? Memang kepala BGN bilang bahwa SPPG ini juga masih dalam proses pembentukan, yang mana targetnya adalah akan ada 5.000 SPPG sepanjang tahun 2025. Tapi dari temuan kami baru sampai 200-an. Wow. Dari temuan kami nggak sepenuhnya UMKM, tapi ada yang dapur militer juga gitu ya. Apakah dapur militer ini masuk dalam UMKM, UMKK gitu ya? Dan apakah memang diperbolehkan gitu ya dapur militer kemudian mengolah makanan? Anggaran ini kita publik secara awam juga bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya MBG itu anggarannya berapa sih? Seperti apa sih mekanismenya? SPPG-nya itu sebenarnya yang bisa jadi SPPG itu siapa sih? Sudah terbentuk ini, sudah keluar anggarannya, sudah keluar angkanya, ya mau nggak mau dengan cara efisiensi untuk membiayai MBG. Dan ternyata dan antara gitu ya. Jadi MBG 100 triliun gitu ya, yang dikumpulkan, yang dipotong dari kementerian lembaga pemerintah daerah yang lain. Jadi jelas bahwa program MBG ini tidak ada anggarannya. Pertama adalah MBG ini atau makan bergizi yang ternyata tidak bergizi, gratis yang ternyata tidak gratis gitu ya. Karena ini memotong pajak-pajak kita juga gitu ya. Adalah program yang diusung dalam kampanye Presiden Prabowo gitu ya. Kalau kami melihatnya begini, MBG ini adalah bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dila Hantika di podcast Jurnalistik, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari ICW, yaitu ada Mbak Dewi Anggraini. Apa kabarnya, Mbak? Halo, baik Mbak Dila. Baik ya, Mbak ya. Mbak, kalau kita bicara soal MBG yang hampir 3 bulan, ini carut marutnya ini selalu ada, nggak pernah nggak ada, pasti ada. Terakhir yang kita ketahui adalah di bulan Ramadan ini makanannya, menunya itu diganti dengan yang kemasan. Beberapa ahli gizi bilang itu katanya jauh dari kata gizi seimbang. Ditambah lagi ada brand yang mencoba memonopoli, atau mungkin sudah memonopoli ya Mbak ya. Di satu sisi juga sebelum bulan Ramadan ini ada lauk yang belum matang atau masih mentah di daerah Indonesia Timur, yaitu di Kupang. Kalau dari ICW melihat hal ini tuh seperti apa sih? Ya, jadi kalau ICW melihatnya ini program yang sangat tidak matang gitu ya. Jadi Kayak lauknya ya Mbak? kayak lauknya gitu ya. Iya, jadi tidak matang. Kenapa? Karena pertama mungkin kita perlu lihat dulu dari kebijakan gitu ya. Kebijakan ini untuk MBG kan baru dibentuknya di Agustus 2024, dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya belum ada pelantikan presiden yang baru, Betul, Prabowo Gibran. belum ada gitu ya. Padahal ini adalah program yang digaungkan, dicanangkan menjadi janji kampanye gitu ya. Janji kampanye presiden dan wakil presiden 2024 kemarin, Prabowo dan Gibran gitu. Nah, mungkin karena dilihat meskipun belum ada pelantikan, tapi udah pasti menang nih, dikeluarkanlah gitu ya aturan Perpres oleh Presiden Jokowi waktu itu 15 Agustus 2024 untuk melegitimasi perjalanan MBG. Jadi Perpres 2024, Perpres yang dikeluarkan di 2024 kemarin itu untuk pembentukan BGN, Badan Gizi Nasional, sebagai koordinator gitu ya untuk program MBG gitu. Jadi setelah dibentuk, pilot project ini jalan, tapi belum ada biaya gitu. Jadi kalau kita tahu kemarin, untuk kita dengar, cari-cari gitu ya informasi,
dananya dari CSR, dananya dari lain-lain gitu ya. Jadi pilot project ini juga baru berjalannya di area Jawa sentris gitu. Jadi mungkin aja di Nusa Tenggara Timur gitu ya, yang kemarin sempat kejadian ada lauk yang masih mentah, ya memang karena dari pilot project juga nggak masuk prioritas gitu ya. Kemudian sekarang baru mau merambah dari Jawa, baru mau merambah ke barat gitu ya, ke daerah-daerah timur gitu. Jadi masalahnya banyak karena tidak matang persiapannya, perencanaannya tidak matang gitu. Terkait Pepres juga kayaknya agak aneh nggak sih Mbak? Maksudnya secara awam kita melihat misalnya di suatu perusahaan ada atasan yang ternyata one man notice bikin peraturan, karyawannya tanda tangan hitam di atas putih ada materai. Tapi ketika atasan itu sudah resign, seharusnya peraturan itu bisa menghilang juga dong seharusnya. Iya. Ini kenapa justru Perpresnya itu dibuatnya sama presiden sebelumnya, Iya. Jokowi. Iya. Padahal itu program yang digaungkan pada saat kampanye Prabowo Gibran. Betul. Kayaknya dari situ aja sudah aneh. sudah aneh ya. Sudah aneh. Itu kenapa seperti itu? Maksudnya landasan apa sih sebenarnya yang mau dibangun dari program MBG ini yang katanya Ya. untuk mencegah stunting, memperbaiki gizi ibu hamil, Anak gitu ya. Anak. Ya, jadi itu yang jadi pertanyaan kami juga gitu ya. Pertama adalah MBG ini atau makan bergizi yang ternyata tidak bergizi, gratis yang ternyata tidak gratis gitu ya. Karena ini memotong pajak-pajak kita juga gitu ya. Adalah program yang diusung dalam kampanye Presiden Prabowo gitu ya. Kemudian setelah menang di Agustus 2024 dikeluarkan Perpres oleh presiden yang waktu itu masih menjabat. Tapi kita perlu tahu wakil presiden yang dibawa oleh Prabowo ini siapa? Anaknya presiden yang sedang menjabat gitu ya. Jadi konflik kepentingannya jelas terlihat terjadi gitu ya, bahwa bisa menang kalau kami melihatnya begini. MBG ini adalah bansos, semacam bansos gitu ya. Nah, kalau kita tahu sekarang dari pemerintahan sebelumnya, periode sebelumnya gitu ya, bisa menang karena ada kucuran bansos gitu ya. Meskipun itu disebutnya adalah bansos bencana apa gitu ya, kemarin gitu ya. Tapi itu bukti nyata bahwa bisa menang karena ada kucuran bansos untuk menjamin suara gitu. Bukan membeli suara tapi menjamin suara gitu ya. Jadi dengan adanya anaknya di situ, kemudian dikeluarkanlah Perpres itu, karena ya kemarin bansos ini yang juga menjadi salah satu cara untuk memenangkan suara di pemilihan presiden 2024 kemarin. Jadi kalau kami lihat ini bansos gitu ya, tapi bukan dalam bentuk subsidi, bukan dalam bentuk kartu, bukan dalam bentuk uang gitu ya, tapi makanan jadi, makanan siap santap, makanan siap cerna kalau untuk anak-anak gitu ya, yang mana ini bentuknya berbeda dengan bansos-bansos yang selama ini Indonesia berlakukan gitu. Jadi ini tidak adanya persiapan, tidak matangnya persiapan ya berakhir ke kasus yang kita dengar akhir-akhir ini yang tidak ada gizinya, kemudian masih mentah, anak-anak tidak suka Jadi karena tidak trauma. sesuai menu, iya. Benar, ada yang sampai Jadi trauma dan lain sebagainya gitu. Jadi ya ini buah dari persiapan yang tidak matang sebenarnya, dari kalau bisa dibilang ya dari Agustus ya, itu baru berapa bulan sampai sekarang gitu. Agustus Perpresnya gitu ya. Perpresnya maksudnya. Agustus. Padahal pelaksanaannya aja baru di Januari tanggal 6. Betul. Terus kalau terkait anggaran gitu Mbak Dewi, itu seperti apa sih Mbak? Kan soalnya kalau anggaran ini kita publik secara awam juga bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya MBG itu anggarannya berapa sih? Seperti apa sih mekanismenya? SPPG-nya itu sebenarnya yang bisa jadi SPPG itu siapa sih? Ya kalau kita flashback kan katanya MBG ini untuk membangun UMKM yang ada di sekeliling sekolahan. Tapi kenyataannya mau membangun SPPG aja harganya itu miliaran. Ya sekarang logikanya mana ada UMKM yang punya dana sebesar itu. Pun kalau ada lebih baik bikin usaha sendiri nggak sih Mbak? Iya. Iya. Jadi kita perlu lihat bahwa
dalam periode Agustus sampai Desember kemudian dilaksanakan di Januari gitu ya. Anggaran yang berjalan di tahun 2025 ini sudah disusun lama dari 2024 kemarin gitu. Jadi anggaran yang sudah dibentuk kemudian diotak-atik nih, harus diotak-atik supaya program MBG bisa jalan. Caranya mengotak-atik seperti apa? Dengan efisiensi. Jadi karena tidak bisa lagi diotak-atik secara utuh gitu ya, karena ini sudah perumusan dari bawah sampai ke atas gitu ya, musrembang dan lain sebagainya. Kemudian sudah terbentuk ini, sudah keluar anggarannya, sudah keluar angkanya, ya mau nggak mau dengan cara efisiensi untuk membiayai MBG dan ternyata dan antara gitu ya. Jadi MBG 100 triliun gitu ya, yang dikumpulkan, yang dipotong dari kementerian lembaga pemerintah daerah yang lain. Jadi jelas bahwa program MBG ini tidak ada anggarannya. Awalnya tidak ada anggarannya. Tapi memotong alokasi anggaran-anggaran. Betul. Jadi mengambil beberapa persenan gitu ya, mungkin berapa persen dari uang yang dikelola oleh KLPD gitu. Jadi tidak ada uang kemudian diada-adakan. Caranya gimana dengan efisiensi. Itu pertama. Nah, kemudian kita nggak tahu persis nih perhitungannya gimana. Jadi misalnya di satu sekolah dia menghabiskan berapa sih anggarannya? Satu anak berapa juga kita nggak ada ya, tidak ada transparansi. Betul, informasi itu nggak ada gitu ya. Sumber informasinya kita dapat juga bahkan dari teman-teman media. Teman-teman media dapatnya dari mana? Dari kepala BGN, karena yang berbicara hanya boleh kepala BGN gitu ya. Kepala BGN memang sipil, tapi di sekelilingnya adalah militer gitu ya. Jadi yang boleh berbicara hanya kepala BGN, tidak boleh yang lainnya. Jadi sebenarnya MBG ini tuh dibentengi militer, betul. Jadi kalau tadi Mbak Dila tanya tentang SPPG dan lain sebagainya, kami kemarin dalam kajian ICW gitu ya, kajian awal, ini karena kenapa kita sebut kajian awal dan kami nggak tahu akan ada berapa kajian, karena MBG ini diproyeksikan akan berjalan sepanjang periode pemerintahan Prabowo, artinya 5 tahun. Kalau Prabowo akan menjabat lagi dan pada akhirnya terpilih lagi, berarti 2 periode 10 tahun. Jadi ini program yang akan cukup panjang gitu ya, dan tidak hanya satu provinsi, satu kota, tapi melingkupi seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi ini program yang sangat besar gitu, anggarannya ya juga pasti otomatis sangat besar gitu. Ladang basah banget. Ladang basah sekali gitu ya. Nah kemudian ketika kami cek dari Juknisnya gitu ya, kemudian cek juga dari Perpresnya gitu ya. Kalau Perpres gampang deh diambil, teman-teman bisa googling. Kalau Juknisnya kami dapatnya describe. Juknis itu apa Mbak? Petunjuk teknis. Petunjuk teknis tata cara berjalannya program makan bergizi gratis. Kami tidak mendapat di website yang sudah disediakan gitu ya oleh BGN gitu ya, tapi kami mendapatkannya describe. Jadi ada salah satu warga Indonesia yang kemudian menemukan Juknis itu, petunjuk teknis itu, kemudian dimasukkan describe. Kami dapatlah describe, kemudian kami baca dan lain sebagainya, ternyata nggak ada aturan tentang misalnya gizi harus berapa gitu ya. Kemudian hal-hal teknis yang sampai makanan itu jadi seperti apa gitu ya. Padahal petunjuk teknis itu kan ya sudah teknis gitu ya, sudah teknis gitu, tapi ternyata enggak. Ya kayak kemarin pernyataan kepala BGN ketika ada makanan basi, dijawabnya dengan santai, itu hanya kesalahan teknis. Karena memang petunjuk teknisnya juga tidak jelas ternyata Mbak. Betul. Jadi petunjuk teknisnya tidak jelas, kemudian isi petunjuk teknisnya adalah operasional gitu ya, operasional dari atas ke bawah. Seperti apa gitu ya, jadi di paling atas di struktur ini presiden, bawahnya BGN, karena BGN langsung bertanggung jawab ke presiden gitu ya. Kemudian di sampingnya BGN ada siapa? Ada Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya kenapa Kementerian Pertahanan? Betul, itu juga pertanyaan kami kemarin, kenapa Kementerian Pertahanan? Seharusnya mungkin kalau BGN mencakup makan bergizi gratis, mungkin ya Kementerian UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Kenapa ini Kementerian? Kalau misalnya menyasar ke sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan. Betul. Ini enggak, Kementerian Pertahanan.
Oh, kalau kita flashback lagi berarti bisa jadi ada sangkut pautnya kenapa Kementerian Pertahanan dananya, anggarannya tidak ikut diefisiensi. Enggak. Bisa nggak sih cocokologinya kayak gitu? Karena kan Kementerian Pertahanan tidak ikut diefisiensi untuk mendapatkan. Betul. Jadi kemarin tuh kami dalam membuat kajian juga merunut gitu ya KLPD siapa aja kemudian dipotongnya berapa gitu ya. Itu juga dari media tentu saja gitu. Nah, di akhir-akhir kami kira Kementerian Pertahanan, polisi, kejaksaan tidak dipotong, ternyata dipotong. Oh, tetap dipotong. Jadi ya? mereka juga dipotong gitu. Nah, mungkin karena dipotong gitu ya, kemudian mengambilnya dari yang lain gitu ya. Kita juga nggak tahu. Nah, itu yang perlu dijawab gitu loh sama Kementerian Pertahanan atau mungkin staf susnya gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu ya. Mungkin staf susnya nanti akan menjawab kalau mau dengar ini ya. Oke, nah kemudian BGN bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan ini kami nggak menemukan landasannya, aturannya, kenapa harus ke Kementerian Pertahanan, seperti pertanyaan Mbak Dila tadi gitu ya. Kemudian dari Kementerian Pertahanan ini bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Pertahanan juga. Universitas Pertahanan. Universitas Pertahanan ini kemudian mencetak SPPI. Apa tuh Mbak? SPPI memang singkatannya agak susah ya. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Fungsi dan tujuannya untuk apa itu sarjana itu ya? Nah, saya juga tanya. Yang pasti adalah untuk menjadi apa ya, mediator gitu ya, atau perantara antara BGN dan SPPG gitu. Jadi sampai sekarang teman-teman juga bisa cek gitu ya di websitenya SPP Spasi Indonesia itu ya, SPPI gitu ya. Sudah ada 3 batch yang dibuka gitu ya untuk diikuti oleh seluruh warga Indonesia. Jadi akan ada seleksi administrasi tentu gitu ya seperti biasa. Kemudian nanti kalau sudah lolos dan lain sebagainya di tahap akhir ada Akmil. Program Akademi Militer. Jadi para warga Indonesia yang mendaftar untuk lolos menjadi SPPI ini, sebelum lolos mereka harus mengikuti Akademi Militer. Setelah lolos gitu ya, sampai 3 batch ini kalau tidak salah udah ribuan mungkin atau lebih gitu ya totalnya, kemudian akan diambil 3. Jadi dari ribuan itu akan diambil untuk di masing-masing dapur atau SPPG ini 3 SPPI. Dia akan menjabat sebagai ketua, sebagai bendahara dan ahli gizi. Cuman kita nggak tahu gitu ya, apa dasar pertimbangan misalnya ahli gizi. Kita positive thinking dulu deh. Misalnya dia beneran ahli gizi gitu ya. Kenapa harus pakai Akmil sih? Apa hubungannya dengan nanti dia menentukan gizi makanan dan lain sebagainya? Mungkin diajarin survive kalau tiba-tiba kelaparan apa yang harus kita lakukan. Oh, mungkin. Kalau Akmil kan gitu kan sering dilepas di hutan. Jadi kita bisa survive ketika tidak ada makanan, apa makanan yang bisa kita makan. Bisa diolah gitu ya, Iya. gizinya berapa. Mungkin. Kita juga nggak tahu nih. Nah, kemudian setelah itu 3 orang ini akan berada di SPPG. Saya harus contek dulu nih, SPPG ini apa ya? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi gitu, atau dapur umum. ya, dapur umum gitu lah ya. Nah, aturannya juga kemudian dapur umum ini tidak boleh terlalu jauh dari sekolah misalnya, atau puskesmas atau posyandu. Jaraknya berapa sih? Jarak tempuhnya 30 menit atau radius 5 km. Jadi kalau terlalu jauh ya mungkin aja mungkin aja makanan nanti bisa basi gitu ya. Tapi kalau masih mentah nggak mungkin gitu ya, karena itu pasti salah di Mungkin mengelolanya. ini kali Mbak, kenapa mentah? Mungkin kalau jaraknya jauh kan masih panas tuh. Kalau ditutup dia tiba-tiba matang kayak mie itu loh Mbak. Mungkin Semakin ya. panas semakin jauh kan jadi mekar. Jadi mungkin itu setengah matang dulu. Oke. Tujuannya biar nyampe jadi matang. Matang gitu ya. Kalau lebih dari 30 menit. Nah, aturannya tuh nggak boleh gitu. Tapi ternyata dari temuan kami, nanti saya akan cerita sedikit tentang temuan kami, ternyata ada beberapa SPPG gitu ya, atau dapur umum yang tidak seperti itu gitu. Jadi lebih dari 30 menit atau lebih dari 5 kilo gitu. Jadi tadi kalau kita bicara anggaran yang awalnya tidak ada menjadi ada. Kemudian untuk mengelola MBG tetapi juga operasionalnya, dan ternyata operasionalnya ini dominan oleh militer gitu ya. Jadi biayanya ini, anggarannya ini untuk membiayai BGN, membiayai program MBG, dan juga membiayai
SPPI, SPPG gitu ya, yang mereka semua ini dicetak oleh Universitas Pertahanan yang mana dia berada di bawah Kementerian Pertahanan. Gitu. Rumit ya Mbak? Rumit, Dan betul. tanda tanya besar sih, kenapa harus Kementerian Pertahanan, Betul. kenapa harus dari Universitas Betul. Pertahanan, apa Apakah landasannya ya, gitu apakah karena presiden kita militer gitu ya, makanya MBG dibentengi atau dijaga mungkin oleh sama militer. militer supaya Iya, supaya bisa juga gitu ya. Kita juga nggak tahu. Nah, itu yang perlu konfirmasi juga gitu. Nah, kalau terkait dengan transparansi anggaran kan berarti sudah terjawab gitu ya. Terus kalau misalnya untuk anggaran yang kita tahu dipangkas tuh Mbak, kalau dari temuan ICW itu bisa jadi ladang korupsi nggak sih Mbak? Dan sebaiknya ini MBG tuh gimana sih kalau dari pandangan ICW? Apakah tetap dilanjutkan? Apa ya udah kita stop aja dulu? Atau seperti apa? Soalnya dari harga 10.000 jadi 8.000 ada potongan 2.000. Sekarang dari Januari sampai saat ini sudah berapa sekolahan, sudah berapa siswa yang menerima MBG? Belum lagi waktu itu juga sempat ada perdana ibu hamil, ibu menyusui juga sudah mulai dibagikan program makan bergizi gratis ini ya kan. Itu aja tadi Mbak Dewi juga bilang, dari satu sekolah aja data anak yang menerima aja tuh sampai sekarang kita nggak tahu gitu. Iya. Kalau dari ICW memandang ini tuh seperti apa? Kalau kami lihatnya karena ini baru berjalan ya, kita anggap pilot project kemarin nggak dihitung dulu gitu lah ya. Oke. Dari 6 Januari sampai sekarang ini belum 3 bulan. Mumpung belum terlalu jauh, mending di stop gitu ya. Dan nanti anggaran-anggaran yang sudah dikumpulkan kemarin, yang sudah dipotong dari mana-mana, dipangkas, kita bisa pakai untuk hal-hal lain yang lebih prioritas. Di stop, dievaluasi, lalu lanjut kembali atau benar-benar di stop ditiadakan? Di stop ditiadakan. Kenapa tuh Mbak? Karena kalau mau menyelesaikan masalah stunting gitu ya, bukan dengan cara pemberian makanan yang siap cerna, siap kunyah seperti ini gitu ya, tapi kita tahu bahwa masalah stunting itu penyebabnya adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu bisa diselesaikan gitu ya, atau salah satu solusinya adalah dengan kebijakan misalnya yang berpihak kepada pendidikan gratis misalnya gitu ya, seperti yang disuarakan oleh teman-teman di Papua. Kami menolak makan bergizi gratis, dibandingkan makan bergizi gratis mending pendidikan gratis. Itu benar gitu ya. Tapi ya tetap Mbak, dianggap Apa? iya dianggap seperti itu, kayak nggak ngerti lah. Ya. Malah Nah, itu tidak bersyukur. Nah, katanya betul kan. gitu ya. Nah, tapi kan kita perlu lihat juga gitu ya, apa masalah dasarnya gitu ya. Yang kalau misalnya masalah dasarnya adalah pendidikan, masalah dasarnya adalah jalan yang rusak sehingga tidak bisa, atau nggak usah jalan rusak deh, nggak ada jalan sehingga harus ditempuh dengan perahu, sampan dan lain sebagainya. Ini anak-anak loh gitu ya. Kemudian udah deh, kita nggak usah lihat masalah itu, penting kita kasih makan, selesai. Itu nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kemarin, karena adanya MBG kemudian ada efisiensi ini, kemudian ada pemutusan hubungan kerja. Oke, misalnya anak saya dapat makan nih di sekolah, makan siang, tapi kemudian sarapan paginya dan makan malamnya dia nggak dapat karena misalnya orang tuanya kena PHK. Jadi itu akan semakin membuat masalah kemiskinan ini akan menjadi semakin kompleks gitu loh, karena cuman diberikan makan yang kita nggak tahu gitu ya gizinya dan lain sebagainya. Apalagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, yang katanya ada makanan untuk berbuka gitu ya, tapi yang ada hanya takjil kan, berarti bukan untuk makanan berbuka. Nah, itu gizinya di mana untuk anak-anak? Ditambah gitu. lagi brandnya itu dimonopoli sama satu brand. Betul. Ya, oke, yang brand. Tapi kalau kita tahu misalnya kebutuhan susu dan lain sebagainya, kalau kita belajar gizi gitu ya, lebih baik gizi dari makanan daripada gizi dari susu kemasan yang kandungan gulanya juga tinggi. Nah, gitu itu kan. dia Mbak. Sebenarnya makan bergizi gratis, bergizi yang seperti apa sih? Bukannya kalau misalnya anak itu kebanyakan gula, kebanyakan makan, bukannya justru di sekolah malah jadi ngantuk. Betul. Bukannya itu malah memicu obesitas. Betul. Terus
Yang mirisnya itu adalah orang tuanya juga jadi khawatir, kok anak saya dapat makan bergizi gratis, misalnya dikasihnya di siang hari, tapi kok makanannya mentah atau mungkin makanannya basi. Ya khawatir dong orang tuanya. Betul, betul. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua tadi Mbak Dila sempat menyebutkan bahwa anggaran yang awalnya 15.000 kemudian 10.000, diturunkan Mbak. menjadi 10.000. awalnya 15. Oh, oke. 15 terus diturunkan menjadi 10.000 per anak. Turunin lagi. Kemudian ternyata 8.000 gitu ya. Dan kemarin sudah di counter gitu ya oleh BGN bahwa ternyata nggak 8.000. Tapi Jadi ada yang 8.000 tapi ada yang 50.000. Seperti di Papua. Karena ada indeks kemahalan. Kita nggak tahu itu. Gitu ya. Kalau BGN dan lain sebagainya tidak menjelaskan, kita nggak akan tahu itu. betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya itu memang benar terjadi, ada yang 8.000, ada yang 50.000, berarti anggarannya nggak sesederhana yang dijelaskan oleh kepala BGN bahwa program MBG ini 1 triliun per bulan. Kalau setahun berarti 12 triliun, sedangkan anggarannya itu lebih dari 12 triliun. Betul. Sisanya kemana? Tapi berarti akan lebih dari 12 triliun kalau ada 8.000, ada 50.000. Betul. Gitu. Jadi nah sisanya ini ya kita perlu optimis gitu ya bahwa ini baru program MBG-nya yang 1 triliun per bulan, tapi kemudian operasionalnya gimana? Oke, memang operasionalnya memang harus dibiayai gitu ya. Tapi kita perlu tahu juga satu dapur, satu SPPG, pencetakan SPPI yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan itu habisnya berapa? Betul. Ambil uangnya dari mana? Ambil anggarannya dari mana? Apakah efisiensi yang dikumpulin tadi itu kemudian disebutkan 100 triliun itu akan diberikan kepada BGN. Kalau 12 triliunnya dipakai untuk MBG, sisanya ada 88. Bener gak sih ini matematikanya? Pokoknya besar deh, lebih dari 12 triliun deh dalam setahun itu. 88 kemudian akan dipakai untuk operasional gitu ya. Berapa besarannya? Jangan sampai malah operasional militer dan lain sebagainya di BGN lebih besar ketimbang MBG-nya. Betul-betul masuk dalam anggaran dari program MBG ini ya. Betul. Terus Mbak, kalau misalnya kita lihat ternyata KPK ini telah menerima laporan dugaan pemotongan anggaran. Sebenarnya dugaan ini seberapa serius sih Mbak? Terus hal konkret apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk saat ini? Kalau misalnya ternyata MBG ini akan terus berlanjut, tidak mau di stop karena demi mencegah stunting lah, untuk kesejahteraan UMKM lah. Ya udah, konkretnya tuh apa? Kesel loh Mbak, sumpah. Ya, jadi konkretnya adalah ya udah dievaluasi kemudian di stop gitu ya program MBG. Tapi kita perlu tanya lagi dan konfirmasi lagi gitu ya, seperti kata kepala BGN. Kalau kepala BGN waktu itu menyikapi apa yang disebutkan oleh ketua KPK kan, itu laporannya diverifikasi dulu, dikonfirmasi dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau ketua KPK sudah menyatakan hal itu ke media, tidak mungkin itu adalah kabar burung gitu ya. Jadi kita perlu, konkretnya adalah kita perlu sama-sama mengawasi. Itu baru sekian laporan yang diterima oleh KPK. Kita nggak tahu itu dari daerah mana. Tapi kalau MBG ini kemudian melingkupi seluruh wilayah Indonesia, ya kita gitu ya sebagai masyarakat, atau mungkin misalnya sebagai orang tua yang anaknya menerima MBG, itu juga bisa berperan sebagai pengawas gitu ya, kemudian menginformasikan bahwa ini nilai gizinya dan lain sebagainya, atau rasanya tidak disukai anak-anak, menunya dan lain sebagainya, membosankankah, seminggu berapa kali dikasih menu seperti ini dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang kemudian bisa disampaikan ke media, ke masyarakat gitu ya, yang semoga kemudian didengar oleh Bapak Presiden gitu ya. Jadi supaya tidak kefilter gitu ya ke telinganya Pak Presiden ini, bahwa MBG ini berjalan sudah hampir ke seluruh Indonesia, semua sudah hampir menerima, baik-baik aja, tidak ada yang tidak suka gitu ya dengan program ini karena diberikan makanan. Jangan sampai hal itu yang didengar. Betul. Gitu. Karena kalau kita lihat Jakarta aja belum seluruh sekolah yang mendapat MBG. Nggak tahu nih kita prioritasnya seperti apa. Betul. Apakah ini sekolah ini dapat duluan dibanding sekolah yang di sampingnya? Apa karena ada kedekatan atau lain sebagainya gitu ya. Padahal kalau dari
dilihat dari SPPG melayani sekolah A yang mana di sampingnya ada sekolah B yang masuk dalam radiusnya SPPG, kenapa juga nggak dilayani gitu ya, nggak masuk dalam program MBG. Jadi kita nggak tahu nih penentuan sekolah ini mana yang dapat MBG. betul, sekolah ini yang dapat duluan, ini enggak dan lain sebagainya gitu. Apa yang menentukan gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan data dari Kementerian Pendidikan, pasti akan lebih rata semuanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kementerian Pendidikan dilibatkan, diajak koordinasi gitu ya. Karena BGN ini kan punya wewenang untuk koordinasi vertikal dan horizontal. Nah, apakah itu sudah dilakukan gitu ya, ataukah semuanya dijalankan oleh Kementerian Pertahanan gitu, oleh SPPI dan lain sebagainya. Jadi Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan apakah sudah dilibatkan, kemudian pemerintah daerah gitu ya, Dinas Kesehatan gitu ya. Karena kalau kita tahu kan BPOM aja baru dilibatkan di pertengahan menjelang akhir Januari. BPOM. Itu lucu setelah sudah ada kasus. Betul, setelah ada kasus baru Keracunan. dilibatkan gitu. Kan Gitu. ya, kita sebagai orang tua ketika melihat kondisi dan keadaan seperti itu jadi ngeri ya, jadi miris ya gitu. Maksudnya anak sekolah ke sekolah terus tiba-tiba dapat makan bergizi gratis supaya harapannya ya memang terpenuhi gizinya, supaya bisa menghemat uang jajan juga, tapi tiba-tiba ada info keracunan, kan jadi worry gitu sebagai orang tua kan. Nah, tadi juga Mbak menarik soal penentuan atau penunjukan sekolah-sekolah mana yang dapat MBG. Selain itu, KPK juga ini menemukan dugaan kecurigaan gitu kalau misalnya ternyata ada permainan dalam proses penunjukan SPPG. SPPG loh Mbak, dapur umumnya gitu. Itu seperti apa yang tadi saya mention juga di awal. Bahkan katanya SPPG ini adalah UMKM yang memiliki modal sekitar 1 miliar lebih gitu. Itu aja vendor-vendornya banyak yang mundur kemarin-kemarin kan, ada yang ditipu, ada yang belum dibayar, ada yang sistemnya reimburse, gak tau lah ya. Itu tadi sebenarnya teknisnya itu seperti apa sih MBG ini, proses penunjukan SPPG-nya itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah SPPG itu memang hanya orang-orang yang berduit saja baru bisa SPPG? Balik lagi karena katanya kan mau nanti itu makan bergizi gratis di sekolah A, ada ibu-ibu yang jualan, bisa jadi dia mengelola, dia yang masak, diberdayakan UMKM di situ. Tapi kan kenyataannya tidak. Ya, betul. Jadi salah satu temuan kami gitu ya, tadi kebijakan, anggaran, ini bisnis prosesnya. Jadi temuan kami ini, kami juga mengkaji dari Juknis gitu ya, petunjuk teknis tadi, dan juga pemberitaan gitu. Jadi ada salah satu media yang menyebutkan daftar SPPG. Memang belum di seluruh wilayah, tapi dia sudah menyebutkan gitu ya. Kemudian kami tabulasi dan ternyata ada dua jenis. Ada yang misalnya PTA misalnya gitu ya, atau CV gitu ya, atau dapur umum, dia menjadi SPP, menjadi mitra, kemudian dia juga berperan sebagai SPPG. Tapi ada juga yang kemudian CV atau lain atau PT gitu ya, dia berperan sebagai mitra, kemudian bekerja sama dengan dapur umum. Nah, dari temuan kami ada hal seperti itu. Jadi ada satu yayasan gitu ya di Provinsi Sumatera lah gitu ya, Provinsi Sumatera. Dia mitra ini bekerja sama dengan 6 SPPG. 6 SPPG ini namanya sama gitu, dengan alamat yang sama. Jadi kalau tadi saya bicara ada aturan bahwa SPPG ini cuman boleh memberikan atau mengantarkan atau mendistribusikan MBG ini dengan radius 30 menit atau 5 km. Logikanya kalau misalnya ada satu mitra kemudian bekerja sama dengan 6 SPPG gitu ya, berarti kan dia melayani lebih dari satu sekolah. Otomatis dia akan memiliki jarak tempuh lebih dari 30 menit atau 5 km karena dia ada melayani anggaplah misalnya satu SPPG satu sekolah, dia melayani 6 sekolah. Ini kan berarti
ya apalagi misalnya di daerah bukan Jawa gitu ya, kalau Jawa atau Jakarta ini kan sekolahnya masih dekat-dekat Dekat. gitu ya. Di daerah Sumatera ini berarti akan lebih dari 5 kilo gitu. Itu salah satu temuan kami. Nah kemudian kami tarik ke atas, mengapa bisa seperti itu gitu ya. Memang Kepala BGN bilang bahwa SPPG ini juga masih dalam proses pembentukan, yang mana targetnya adalah akan ada 5.000 SPPG sepanjang tahun 2025. Dan sekarang sudah ada berapa SPPG? Diklaim sudah ada 700-an. Tapi dari temuan kami baru sampai 200-an. Wow. Nah, jadi kalau misalnya BGN kemarin sudah mengklaim ada 700-an, silakan dibuka deh daftarnya. Jadi kita bisa sama-sama mengawasi benar nggak itu dapur umum atau bukan, atau hanya klaim gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke UMKM atau MKK yang katanya mau memberdayakan, tetapi kalau kami lihat dari temuan kami, nggak sepenuhnya UMKM, tapi ada yang dapur militer juga gitu ya. Apakah dapur militer ini masuk dalam UMKM, UMKK gitu ya? Dan apakah memang diperbolehkan gitu ya dapur militer kemudian mengolah makanan? Oke lah kalau misalnya diklaim ada ahli gizinya, oke. Tapi boleh nggak seperti itu? Nah aturan-aturan itu yang belum ada juga gitu. Jadi kalau temuan di lapangan itu belum bisa seperti yang dibayangkan gitu ya oleh kita semua gitu ya, bahwa ada dapur yang memasak kemudian diantarkan dan lain sebagainya. Ternyata tidak sesederhana itu gitu. Jadi kalau kita boleh berkaca juga gitu ya, dari 8.000, 50.000, kemudian makanannya ini juga belinya di mana, apakah beli makanan-makanan yang bahkan kita impor gitu ya, ya gimana mau menghidupkan UMKM. Betul. Gitu, gimana mau menghidupkan misalnya petani-petani deh, petani-petani sayuran, apakah kemudian hasil pertanian mereka dibeli, hasil perkebunan mereka dibeli, kita juga nggak tahu. Gitu. Jadi hal-hal itu yang oke lah misalnya disebutkan ini masih berproses, tapi silakan dibuka informasinya. Jadi kita tahu bahwa petani kita dimanfaatkan hasilnya untuk MBG, itu kan makanan akan menjadi lebih bergizi ya, karena misalnya segar kemudian langsung dimasak, langsung dikonsumsi hari itu juga gitu kan, itu akan lebih bergizi, lebih mengenyangkan dibandingkan dengan membeli makanan-makanan beku misalnya. Gitu. Mungkin ayam yang tadi juga salasnya belum matang atau gimana, mungkin ayam beku yang udah mati beberapa hari mungkin. Yang frozen food. Iya, yang frozen dan lain sebagainya, bukan dari yang peternak ayam misalnya. Apakah mereka ini bisa aja mereka juga masuk dalam UMKM gitu ya, UMKK. Apakah mereka kemudian juga kena atau mendapatkan keuntungan dari program MBG ini? Kita belum tahu. Gitu. Mbak, kalau misalnya dari ICW sendiri, rekomendasi seperti apa supaya program MBG ini transparansi dan juga akuntabilitasnya juga tinggi dari ICW? Apa sih yang benar-benar harus dikoreksi atau apa yang harus dilakukan oleh ya lembaga BGN ini? Sebenarnya kalau rekomendasi kami bilangnya mumpung belum 3 bulan di stop aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang harus berjalan gitu ya, banyak dari koalisi masyarakat sipil, Selios misalnya, menawarkan beberapa skema gitu ya supaya MBG ini bisa lebih efektif, transparan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau dari kami, buka informasinya, dibuka, kemudian juga dibuat aksesibel. Jadi tidak hanya dibuka by lisan oleh kepala BGN, tapi buka, ada informasi tertulisnya, ada informasi kemudian yang bisa kami download, yang bisa publik download gitu ya. Misalnya di websitenya BGN deh, aturannya, kemudian siapa saja yang terlibat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar seremoni dari Universitas Pertahanan, ada fotonya, kemudian berita singkat dan lain sebagainya. Bukan itu yang kami cari gitu ya. Tapi yang kami ingin tahu bahwa sekolah A, sekolah B yang ada misalnya di suku dinas Jakarta Selatan, apakah sudah tercover semuanya, daftar itu sudah menerima program MBG semuanya gitu ya. Atau misalnya di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu ya,
yang areanya ini tentu sangat berbeda dengan Jakarta yang kita sangat padat gitu ya. Di sana jauh dan lain sebagainya. Apakah makanannya didapat dari mana? Kemudian juga berapa harganya? Kalau disebutkan adalah indeks kemahalannya berapa? Jadi hal itu dibuka yang juga bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi jangan hanya dengan satu pihak gitu ya, tetapi bekerja sama dengan semua yang bisa memberikan kontribusi positif gitu. Jadi kalau misalnya mau mengentaskan stunting, mau memperbaiki gizi, kita lakukan sama-sama. Betul. Karena itu bukan hanya concern pemerintah, Concern tapi semua pihak. kita semua gitu. Karena nanti akan berdampak juga gitu ya. Kalau kita mau menuju generasi emas 2045. Tidak hanya para anak-anak ini sekarang generasi muda yang kemudian nanti akan menjabat, tapi kita juga akan mendapatkan manfaatnya kalau sekarang kita dilibatkan. Betul. Gitu. Jadi jangan melihat misalnya kita gitu ya, kami koalisi masyarakat sipil, kami kritis, kami mengawasi, kemudian kami dianggap pengganggu, kemudian kami mendapat dikenai pasal pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kami mau membantu, kami mau mengawasi. Kalau ada analisis yang salah, silakan dibuka informasinya. Betul. Kemudian klarifikasi gitu. Jadi jangan semuanya ditutup, kemudian kita membuat hipotesis-hipotesis yang ya hanya berdasarkan dari sumber-sumber yang pemerintah sediakan gitu. Jadi kita bisa kerjasama gitu ya, kolaborasi yang positif supaya hasilnya juga bermanfaat dan positif. Oke, baik Mbak Dewi. Semoga ya menjelang 3 bulan program makan bergizi gratis tidak ada lagi tuh yang namanya lauk pauk mentah, basi. Bahkan mungkin anak-anak di sekolah juga trauma, dan semoga ya kita sebagai masyarakat, sebagai sipil, sebagai publik itu diberikan data-data yang memang akurat, benar-benar transparan. Oh gini loh sekolah-sekolah yang menerima, oh gini loh anggarannya. Jadi kita tidak berasumsi sendiri, benar tadi kata Mbak Dewi, akhirnya kita punya asumsi, kita punya masukan, kita punya kritikan, tapi dianggap malah mencemarkan nama baik, mencemarkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang katanya untuk mencegah stunting, memberdayakan UMKM di sekitar ya. Semoga tidak ada kayak gitu, dan semoga betul. Ya hal-hal negatif yang masyarakat rasakan terkait anggarannya kemana nih, dikorupsinya kemana, larinya kemana, ya bisa dipertanggungjawabkan di publik, semuanya bisa Betul. di-sharing ke publik Gitu. ya. Ada 2 lagi mungkin tambahan terakhir. Yang pertama adalah evaluasi secara reguler. Betul. Karena ini oke lah, misalnya kita lihat 5 tahun gitu ya, program 5 tahun. Silakan dievaluasi 2 bulan atau 3 bulan. Benar. Per 2 bulan atau 3 bulan dan melibatkan banyak pihak. Kemudian yang kedua, buat kanal pelaporan, aduan gitu ya. Jadi jangan batasi hak berpendapat gitu ya. Yang kemudian kita tidak boleh mendokumentasikan. Di sekolah kan aturannya gitu ya, apalagi yang dijaga militer, tidak boleh mendokumentasikan, tidak boleh difoto, tidak boleh lain sebagainya. Buka kanal itu. Kalau misalnya memang tujuannya bagus dan para orang tua mungkin gitu ya, atau pihak sekolah mau membantu untuk memperbaiki dengan mendokumentasikan, dengan menghitung nilai gizi, jadikan itu sebagai masukan. Betul. Itu aja. Oke. Baik Mbak Dewi, terima kasih ya. Semoga kita banyak. mengharapkan pokoknya program MBG ini memang benar-benar untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia untuk menuju generasi emas di tahun 2045. Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Dila. Dan kawan inilah podcast jurnalistik pada hari ini bersama dengan Mbak Dewi dari ICW, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.